HUT Partai Amanat Nasional ke-23 dilaksanakan secara virtual yang diikuti seluruh DPW dan DPD se-Indonesia. Meskipun dilaksanakan secara virtual, namun tetap berjalan lancar dan sukses. HUT kali ini mengangkat sebuah tema, Amanat untuk Indonesia Sehat, 23 tahun mengabdi tanpa batas. Dalam memperingati HUT Partai Amanat Nasional, DPD Kota Padang diawali dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Kota Padang, Hendri Septa. Upacara itu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Padang, Hendri Septa mengatakan HUT PAN yang ke-23 tahun ini diikuti dengan rangkaian kegiatan-kegiatan sosial, tabur bunga ke makam pahlawan, serta seminar untuk generasi milenial. Hari ini tepatnya tanggal 23 Agustus 2021, Partai Amanat Nasional se-antero Nusantara dari Sabang sampai Merauke merayakan Hari HUT yang ke-23. Dan khusus Kota Padang kami sudah memulai dengan melakukan upacara bendera, dan juga kami barusan mendengarkan arahan Ketum Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, dan juga insya Allah setelah ini kita akan banyak melakukan rangkaian kegiatan yang telah kita putuskan bersama. Itu salah satunya mengunjungi panti asuhan ya di berbagai tempat. Itu juga nantinya akan menziarahi Taman Makam Pahlawan di Kuranji insya Allah. Dan banyak hal lain yang akan kita lakukan seperti pelaksanaan vaksinasi ya. Setelah itu insya Allah ada bedah rumah dan juga melakukan seminar-seminar buat milenial ya di Kota Padang yang akan dilaksanakan oleh milenial PAN. Dan juga kita akan melakukan anjang sana ya, termasuk mengunjungi para sesepuh kita ya, para senior-senior kita, pendiri Partai Amanat Nasional yang ada di Kota Padang. Ya, juga vaksinasi. Kita berharap ya, mudah-mudahan dengan umur kita yang 23 ini, maka PAN semakin matang dalam melakukan semua kegiatannya, selalu menjadi yang terdepan ya, untuk bisa menjadi jembatan hati masyarakat, dan apapun keluhan masyarakat, kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, insya Allah bersama PAN kita bisa melayaninya. Dan kita berharap Partai PAN ini, Partai Amanat Nasional, menjadi partai yang di hatinya masyarakat. Nah, itu tujuan kita. Dan saya juga mengharapkan pada seluruh kader, simpatisan, keluarga besar Partai Amanat Nasional khususnya yang di Kota Padang, ayo kita jangan pernah lelah dalam memberi ya, dan juga jangan pernah jenuh dalam melayani. Dan insya Allah kita bermohon kepada Allah SWT, semoga apa yang kita lakukan ini akan selalu dijamah oleh Allah SWT dan menjadi ladang amal ibadah buat para kader keluarga besar Partai Amanat Nasional di mana saja berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kunjungan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Padang beserta para kader ke Panti Asuhan Khusus Anak Mentawai disambut antusias oleh pengurus Panti Cornelius. Dalam kunjungan itu, Hendri Septa selaku Ketua DPD PAN Kota Padang memberikan bantuan guna untuk kemajuan Panti Asuhan. Ya, pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena sesuatu dan segala sesuatu itu diatur oleh Allah SWT. Yang kedua tentu mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan beliau sebagai Wali Kota Padang dan sebagai Ketua DPD PAN. Mudah-mudahan silaturahim ini berjalan terus. Doa kita terhadap beliau sukses menjalankan pembangunan Kota Padang, sukses memimpin PAN ke depan. Terakhir, berapa jumlah anak-anak kita yang ada di sini, Pak? Nah, sekarang alhamdulillah 87 orang, Pak. Perempuan, laki-laki, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Adakah bantuan dari Bapak Wali Kota? Kalau bantuan kita dapat beras dan sumbangan-sumbangan intensif yang lainnya, yang sifatnya secara spontan lah. Alhamdulillah. Sebagai anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Partai Amanat Nasional, Irawati Mauraksa berkomitmen akan selalu mendengar setiap aspirasi masyarakat sehingga Partai Amanat Nasional betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Usia 23 tahun itu ibaratnya itu remaja beranjak dewasa.
Sehingga kami pasti punya harapan untuk PAN bisa lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Kami bisa lebih untuk membantu masyarakat banyak, baik dari sisi pendidikan, dari perekonomian, dan semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi harapannya kami kader PAN, khususnya Kota Padang, akan berkomitmen untuk terus merangkul, mempererat hubungan dengan masyarakat, menjembatani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga kita sama-sama merasakan manfaat dari keberadaan PAN untuk kemajuan bersama. Di usia 23 tahun, Partai Amanat Nasional sebagai kader sekaligus sekretaris termuda se-Sumatera Barat, Muhammad Raihan menghimbau dan mengajak generasi milenial untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Karena generasi milenial sangat berperan penting untuk kemajuan suatu bangsa. Kebetulan sekarang kalau untuk Sumbar, dari data yang saya himpun, saya itu sebagai sekretaris termuda, Bang, di partai politik ya. Kalau untuk Indonesia saya rasa masih termuda juga, cuman saya belum valid datanya. Cuman kalau untuk Sumbar ada valid datanya. Artinya pada hari ini PAN itu memberikan ruang lebih, Bang, untuk anak muda. Karena posisi penting pun sudah bisa diemban oleh anak muda. Dan artinya PAN itu partai yang sangat inklusif untuk anak muda. Jadi saran saya atau himbauan saya kepada teman-teman saya, teman-teman generasi milenial dan generasi Z, politik itu bukan hal yang menakutkan. Politik itu bukan hal yang menyeramkan, bukan hanya dinamika yang ada di politik. Bukan yang kalian pertontonkan hanya kericuhan, sidang ricuh, bukan itu. Politik itu esensi itu tentang kehidupan, Bang. Bagaimana cara kita bisa bertahan. Semua regulasi tentang hidup kita diatur di politik. Jadi kalau emang sekarang kita itu ada bonus demografi untuk anak muda. Jadi kalau bukan anak muda yang di tempatnya, siapa yang akan memperjuangkan ini? Jadi harus ada right man in the right place. Jadi kalau emang demografi kita yang menangkan, artinya kita harus ngisi kursi-kursi yang ada di partai politik. Dan jadi partai politik bukan harus jadi caleg. Tapi dengan kita bermasuk partai pun kita tetap udah memperjuangkan hak rakyat. Karena pada hari ini yang memilih kan bukan hanya ke caleg, Bang. Banyak suara yang masuk ke partai. Jadi dengan itu harapan saya jangan ada yang takut masuk politik. Dan emang kalau sekarang alhamdulillah kesadaran anak muda semakin tinggi, Bang, ya, ke politik. Harapan saya jangan cuman kritik dan saran sosial kontrol, tapi bergabunglah. Karena percaya nggak percaya cara paling cepat untuk mengentaskan semua itu adalah masuk dalam sistem. Kalau kita hanya di luar, kita hanya jadi penonton. Sekarang kita dapat bonus demografi. Hari ini saran saya kepada teman-teman saya ikut gabung semua. Mungkin bisa ke PAN atau ke partai lain. Cuman kalau saran saya, PAN adalah partai yang paling inklusif untuk anak muda hari ini. Terbukti dengan pergerakannya, Bang. Kita narasi anak muda PAN bukan hanya narasi yang... Kita nggak jual narasi simpel, Bang. Kita nggak jual narasi yang receh. Yang kita jual itu narasi kebangsaan. Yang kita hadirkan itu diskursus tentang kebangsaan dan kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bikin TikTok dan lain-lain ya. Walaupun emang sekarang semua cara berpolitik berubah, Bang, ya. Cuman PAN tetap ada pondasinya, yaitu partai yang sangat demokratis, yang sangat memperjuangkan hak dan sangat terbuka ruang publik di sini. Jadi saya yakin pun di DPD Padang semuanya bisa di-reach oleh teman-teman. Apapun keluhannya sampaikan ke DPD Padang. Insya Allah untuk warga Kota Padang kita bakal menampung semua aspirasi.